8 fakta Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit. Sekitar abad keempat, Indonesia memiliki sejarah yang panjang tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Pada saat itu, agama Hindu dan Buddha menyebar dan berkembang ke seluruh pelosok Indonesia hingga abad ke-15. Kerajaan Majapahit termasuk kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Menurut kitab Nagara Kertagama, kekuasaan terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Raden Wijaya adalah pendiri dari kerajaan yang terpusat di Jawa Timur, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Untuk mengenang dan mengenal lebih jauh, berikut beberapa fakta Raden Wijaya di bawah ini. Yang pertama adalah nama asli pendiri Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah nama yang biasa digunakan oleh para sejarawan untuk menyebut pendiri Kerajaan Majapahit. Dalam kitab Pararaton, nama Raden Wijaya ditulis secara lengkap menjadi Raden Harsa Wijaya. Padahal menurut bukti-bukti dari prasasti pada abad ke-13 atau abad ke-14, pemakaian gelar Raden belum terlalu populer. Menurut Nagara Kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Kerajaan Majapahit bernama Dyah Wijaya, karena gelar Dyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer pada saat itu. Tetapi siapa sebenarnya nama asli Raden Wijaya ini? Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya, karena nama itu terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararya merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Yang kedua, Raden Wijaya adalah anggota Wangsa Rajasa. Dalam prasasti Balawi tahun 1305, Raden Wijaya menyatakan diri sebagai anggota Wangsa Rajasa, keluarga yang berkuasa di kerajaan Singosari. Menurut Nagara Kertagama, Raden Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putra Narasinghamurti alias Mahisa Cempaka. Bahkan Mahisa Cempaka pernah menjadi pangeran di kerajaan Singosari. Mahisa Cempaka adalah putra Mahisa Wong Telek, putra Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Menurut Pararaton, tidak menutup kemungkinan Raden Wijaya dibesarkan di lingkungan kerajaan Singosari. Tiga, Raden Wijaya berhasil lolos dari pasukan Gelang-Gelang. Menurut prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singosari. Saat itu Raden Wijaya ditunjuk Kartanegara untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari utara Singosari. Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuh, tetapi pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan menewaskan Kartanegara. Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan berlindung ke Terung ke sebelah utara Singosari. Tetapi dia kemudian memilih pergi ke arah timur karena terus-menerus dikejar oleh musuh. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, dia menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wirajaya, penguasa Sumeneb. Yang keempat, Raden Wijaya mendapatkan bantuan dari penguasa Sumeneb. Dengan bantuan Arya Wiraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali takhta dari Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji, jika dia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaan akan dibagi dua untuk dirinya dan Arya Wiraja. Arya Wiraja mulai menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya menyatakan kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali kerajaan Kediri pun menerima dengan senang sangat hati. Jayakatwang segera mengirim utusan untuk menjemput Raden Wijaya ke pelabuhan Jung Biru. Kemudian Raden Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kediri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan dengan mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkan tanpa curiga. Arya Wiraja pun mengirim orang-orang Sumeneb untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tersebut. 5. Raden Wijaya mendirikan desa Majapahit. Saat diperintahkan Arya Wiraja untuk membantu Raden Wijaya di hutan tarik di sebelah timur Kediri,
salah satu orang Sumenep menemukan sebuah buah. Menurut Kijong Panji Wijaya Krama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Maja adalah nama sejenis buah dari suku jeruk-jerukan, dengan pohon yang dikenal tahan terhadap lingkungan keras atau liat. Oleh karena itu, di hutan tarik di sebelah timur Kediri yang akan dibangun desa pemukiman oleh Raden Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Yang keenam, Raden Wijaya melanjutkan kerajaan Singosari. Menurut Prasasti Balawi pada tahun 1305, Raden Wijaya tidak mendirikan wangsanya sendiri, tetapi meneruskan wangsa Rajasa. Dia ingin melanjutkan kerajaan Singosari yang terputus karena ulah Jaya Katwang pada tahun 1292. Menurut Slamet Mulyana, selama pemerintahan Raden Wijaya, Majapahit menerapkan doktrin politik konsolidasi dalam negeri yang diwujudkan dalam bentuk menyejajarkan posisi Kediri dan Majapahit. Hal terbukti dari prasasti Penanggungan. Kerajaan Kediri mempunyai susunan pemerintahan sederajat dengan kerajaan Majapahit. 7. Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang sekaligus mengusir Mongol dari Jawa. Menurut catatan dinasti Yuan, pada tahun 1293, pasukan Mongol yang berjumlah 20.000 orang dipimpin oleh Ike Mese mendarat di Jawa untuk menghukum Kartanegara. Karena pada tahun 1289, Kartanegara telah melukai utusan yang dikirim Kublai Khan, Raja Mongol. Raden Wijaya membuatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang dengan mengajak Ike Mese untuk bekerja sama. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Raden Wijaya dan Ike Mese pun segera mengirim pasukan ke Kediri, tetapi berakhir kalah dan tawan kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit, mempersiapkan penyerahan dirinya. Raden Wijaya berhasil membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya di Majapahit. Dia kemudian memimpin serangan mendadak ke Daha yang membuat Ike Mese kehilangan banyak prajurit dan terpaksa menarik mundur pasukan meninggalkan Jawa. Delapan, Raden Wijaya adalah keponakan dan menantu Kartanegara. Menurut genealoginya, Raden Wijaya adalah keponakan Kartanegara, keturunan dari Anusapati, putra Kendedes dan Tunggul Amatung serta raja besar sekaligus terakhir kerajaan Singosari. Kemudian Raden Wijaya menjadi menantu dari Kartanegara. Menurut kakawin Naragertaragama, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kartanegara, yaitu Sri Parameswari Dia Dewi Tribuana Neswari, Sri Mahadewi Dia Dewi Narendra Duhita, Sri Jayendra Dewi Dia Dewi Prasna Paramita, dan Sri Rajan Dewi Dia Dewi Gayatri. Dengan Tribuana, Raden Wijaya dikaruniai seorang putra bernama Jayanegara. Dengan Gayatri, Raden Wijaya dikaruniai 2 putri, Tribuana Tunggadewi, Jaya Wisnuwardani, dan Raja Dewi Raharajasa. Itulah beberapa fakta tentang Raden Wijaya atau Naraja Sanggrama Wijaya yang menjadi pendiri dan raja pertama dari kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dikenang sebagai tokoh yang berhasil mengalahkan Jayakatwang sekaligus mengusir Mongol dari Jawa.